Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia dan nikmat Allah yang sampai sekarang ini kita rasakan, sehingga mulai dari kita dari bangun tidur sampai dengan sekarang ini, bahkan insya Allah sampai dengan tidur lagi, itu merupakan nikmat Allah, dan tentunya di bawah naungan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya sekalian hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bakal mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar pemirsa, saudara-saudaraku seiman dan seakidah? Mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tema kali ini adalah yaitu mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, kita semua tentunya jikalau kita ingin menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa dihitung. Itu penegasan yang Allah sampaikan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jikalau kalian ingin menghitung nikmatku, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitung. Mata ini bisa berkedip, tangan ini bisa bergerak, kuping bisa mendengar, bibir bisa bergerak. Itu merupakan bagian yang kecil nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Belum kita menghirup nafas udara, lidah kita bisa bergerak, nafas kita bisa naik turun, kaki bisa berjalan. Itu merupakan semuanya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf ketika kita juga buang air kecil atau buang air besar. Pada saat maaf cakap, kotoran itu bisa keluar, itu merupakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Andaikan itu tidak bisa keluar, maka apa yang kita derita adalah penyakit. Maka wajar Allah menegaskan dirinya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan apabila kau menghitung nikmatku, tidak akan pernah bisa. Maka ketika kita mendapatkan nikmat, contoh misalkan mungkin di awal bulan kita mendapatkan gaji, sebagai sikap seorang muslim tentunya kita mengucapkan alhamdulillah. Ketika seorang hamba Allah mengucapkan alhamdulillah, maka itu merupakan wujud rasa syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata kebiasaan kita ketika kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, dan pada setiap kita menerima nikmat, maka itu ada keutamaannya.
orang-orang yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hamba-hamba Allah yang mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, maka orang tersebut merupakan orang yang mengamalkan dari 4 kalimat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 kalimat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Salah satu dari 4 kalimat itu yang sering kita ucapkan pada setiap harinya, maka orang ini akan mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Patutlah kita seorang sebagai hamba yang mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita memuji zat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Bahkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin merupakan salah satu rukun dari rukun khutbah. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain juga, atau para ulama, ketika seorang khatib tidak mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka rukunnya cacat pada rukun khutbah tersebut. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba ketika mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, ini merupakan cara dalam kita menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyebut-nyebut nikmat Allah. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahaddusu bi ni'matillah syukrun wa tarkuha kufrun. Kata Rasulullah, menyebut nikmat Allah itu merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah. Wa tarkuha kufrun, dan meninggalkannya maka itu perbuatan kufur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah wal iyadu billah. Maka wajar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'annya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bersyukur nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah. Barang siapa yang kufur dengan nikmatku, kata Allah, tunggulah azabku sangat pedih. Ini merupakan penegasan dari Allah lewat firman-Nya. Ini merupakan janji Allah. Allah kalau berjanji, wahai ikhwatal iman, tidak mungkin berbohong, tidak mungkin berdusta. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah ingkar janji. Kalau Allah mengungkapkan seperti itu, barang siapa yang bersyukur, maka akan aku tambah. Wala in kafartum, barang siapa yang kufur, inna azabi lasyadid, maka Allah mengungkapkan, maka tunggulah azabku sangat pedih. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah. Maka menyebut nikmat Allah merupakan bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Merupakan cara kita mengamalkan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang yang bersyukur, ikhwatal iman, merupakan orang-orang yang bagian caranya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka patutlah ketika kita setiap hari menerima nikmat Allah, mulai dari bangun tidur sampai kita beraktivitas sampai dengan tidur lagi, maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara bersyukur adalah tidak ada lain, harga mati menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Itulah cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita menyebut nikmat-nikmat Allah, dan kita juga menjalankan apa yang diperintahnya, dan juga meninggalkan apa yang dilarangnya. Dan orang-orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang Allah larang, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, barang siapa yang terus-menerus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri mereka, maka Allah beri dia yaitu jalan keluar pada kehidupannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Subhanallah, Allah akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Masya Allah. Begitu rahmat, begitu kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Maka kita semua jadilah hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada alasan, walaupun kita dalam keadaan sakit, tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan kepada diri kita adalah, yaitu nikmat ketika kita menjadi seorang muslim. Nikmat ketika jati diri kita adalah seorang muslim. Nikmat pada saat kita menjadi seorang muslim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, mari sama-sama kita mendawamkan apa yang dijalankan, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hamba dan umat yang menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf segala kekurangan. Al-Fakir Firmansyah SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.